Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Bab Gratis. 5761. Pertanyaan Maria langsung mengejutkan Charlie. Kalau dipikir-pikir lagi, apa yang dikatakan Maria sangat masuk akal. Jika ini benar-benar rencana besar yang telah direncanakan selama lebih dari 20 tahun. Kalau begitu, mustahil bagi siapapun untuk melimpahkan inti rencana ini kepada orang yang tidak dapat diandalkan. Tak seorang pun mengerti betapa tidak dapat diandalkannya Jacob dibandingkan Charlie. Meskipun dia adalah ayah mertuanya, tetapi bertanggung jawab adalah hal terakhir baginya. Jika kunci keberhasilan atau kegagalan suatu peristiwa besar diletakkan padanya, maka kemungkinan besar masalahnya akan dibatalkan. Maka ia segera mengambil telepon genggamnya dan menelepon ayah mertuanya. Saat itu Jacob sedang berbaring di kamarnya sambil bermain dengan telepon genggamnya. Sejak Making dan Pollard bersama, hidupnya telah kehilangan faktor kesenangan. Selain itu, ada istrinya di rumah yang membuatnya kesal. Jadi cara terbaik baginya untuk menghabiskan waktu adalah bersembunyi di kamarnya. Dia sedang bermain dengan telepon genggamnya tanpa pergi kemanapun. Tiba-tiba dia menerima telepon dari Charlie, yang membuatnya agak terkejut. Lagi pula, Charlie mengatakan bahwa dia telah melakukan feng shui dengan klien selama periode ini. Dia tidak pulang atau berbicara dengannya selama beberapa hari tanpa kontak apapun. Jadi, dia menjawab telepon dan bertanya dengan rasa ingin tahu. "Menantu yang baik, mengapa kamu meneleponku larut malam seperti ini?" Charlie segera berkata, "Ayah, aku sedang keluar kota akhir-akhir ini. Aku tidak akan berada di sana untuk sementara waktu. Jadi aku menelepon untuk menanyakan bagaimana kabarmu dan ibu di rumah." Jacob berkata dengan marah, "Apa lagi yang bisa kulakukan? Dia dan aku tidak punya kesamaan apapun, jadi kami mengabaikan keberadaan satu sama lain." Charlie tersenyum dan berkata sambil berpura-pura penasaran. "Ngomong-ngomong, ayah, apakah ayah masih ingat Liang Yunyo dari toko barang antik?" "Liang Yunyo?" Yakub berkata dengan heran. "Aku ingat, kenapa kamu tiba-tiba bertanya tentang dia?" Charlie berkata, "Klien saya saat ini juga sangat tertarik dengan barang antik. Jadi kita membicarakan tentang The Antique Shop saat ngobrol. Aku tidak menyangka dia juga mengenal Liang Yun. Jadi aku ingin bertanya bagaimana kamu bertemu dengannya." Jacob bergumam dengan tidak senang, "Aku bertemu dengannya di toko barang antik. Pada saat itu, saya juga lebih tertarik pada kaligrafi dan lukisan antik. Saya selalu ingin membeli beberapa barang di jalan barang antik. Jadi saya selalu pergi ke toko barang antik ketika saya tidak ada pekerjaan. Biasanya, apa yang Anda lihat di sana adalah banyak pengetahuan." Ketika Liang Yun pertama kali datang ke toko barang antik sebagai manajer, dia sangat sopan kepada saya. Setiap kali saya pergi ke toko barang antik, dia berinisiatif untuk menerima saya. Dan dia juga berinisiatif untuk menambahkan saya di WeChat. Dia akan memujiku sepanjang hari. Dia ingin bersikap menyanjung semampunya. Tanpa diduga, si brengsek ini berbalik melawanku lebih cepat daripada membalik buku. Saat itu aku tidak sengaja memecahkan pot giok dan vas bunga. Dan dia benar-benar menampar wajah saya dan meminta anak buahnya untuk memukuli saya. Dia benar-benar memunggungiku. Charlie melihat bahwa dia mengambil inisiatif untuk menyebutkan pot giok dan vas musim semi. Jadi dia mengikuti kata-katanya dan bertanya. "Ngomong-ngomong, aku belum bertanya dengan jelas tentang pot giok dan vas musim semi hari itu. Anda sedang melihat sesuatu di ruang VIP. Mengapa kamu secara tidak sengaja menjatuhkan pot giok dan vas bunga? Saya melihat bukan orang yang ceroboh dalam kehidupan sehari-hari." Jacob berkata dengan marah, "Tentu saja, aku tidak ceroboh. Bukannya kamu tidak tahu situasi keuanganku. Wanita jalang ini yang mengurus semua uang dalam keluarga. Biasanya saya tidak mampu membelinya. $8.000 cukup untuk membakar dupa mahal. Jadi, apapun barang antik yang saya lihat, saya sangat berhati-hati. Karena takut dijatuhkan, disentuh atau diperas." Pada titik ini, Jacob berkata dengan nada sedih. "Vas pegas pot giok itu gila hari itu. Begitu saya mendapatkannya, benda itu langsung terlepas dari tangan saya seolah-olah telah dilumasi. Dan jatuh ke tanah dengan suara berisik. Mungkin orang bernama Yo yang meminyakinya dan memberikannya kepadaku dengan sengaja." Charlie bertanya-tanya, "Ayah setelah pot giok dan vas pegas pecah, saya menggunakan putih telur untuk memperbaikinya. Saya ingat sepertinya tidak diminyaki.
Dan saya ingat permukaannya tidak terlalu halus. Karena itu adalah artefak dari dinasti Tang. Jadi glasirnya relatif kasar dan memiliki rasa buram tertentu saat dipegang. Benda seperti ini cengkeramannya kuat sekali. Bagaimana mungkin bisa terlepas dari tangan? Ini, Jacob ragu-ragu di ujung telepon dan tidak bisa menjelaskan alasannya. Charlie membimbingnya dan berkata, "Ayah, masalah itu telah berhasil diselesaikan. Jadi Anda tidak perlu merasakan beban psikologis apapun. Kami hanya menangkap ikan di sini. Saya hanya penasaran. Kamu bisa saja menceritakan padaku bagaimana situasi pada saat itu." Bab 5762. Jacob berpikir dalam benaknya, Charlie benar. Meskipun akulah yang menyebabkan masalah besar dan ditampar. Untungnya Charlie menyelesaikan masalah itu dengan memuaskan di tempat. Dia bahkan mendapat pujian dari Warnia yang memuji pot giok yang telah dipugar dan mengatakan bahwa nilainya telah meningkat pesat. Jadi, saya tidak perlu menganggapnya sebagai beban. Memikirkan hal ini, dia menghela napas dan berkata, "Menantu yang baik. Bukannya ayah tidak ingin jujur padamu. Aku takut kamu tidak akan percaya padaku jika aku mengatakan yang sebenarnya. Dan malah mengira aku bicara omong kosong." Begitu Charlie mendengar ini, dia tahu ada rahasia tersembunyi yang tidak dia ketahui. Maka dia cepat-cepat berkata, "Oh ayah, bukankah kita hanya mengobrol? Sekalipun kau bilang botol itu melompat dari tanganmu, aku akan percaya." "Kurasa?" Jacob menepuk pahanya di ujung telepon dan berkata tanpa pikir panjang. "Aku katakan padamu, kau benar-benar tidak percaya padaku. Situasi pada saat itu sangat berbeda dari apa yang Anda katakan. Botol bodoh itu terlihat seperti ada yang memasang motor getar di dalamnya. Begitu aku mengambilnya, ada kejutan di tanganku. Dan hanya satu kejutan itu saja membuat kedua tanganku mati rasa. Lalu aku tak dapat menahannya lagi dan melemparkannya ke sana." Berbicara tentang ini, Jacob berkata lagi, "Saya hanya mengikuti apa yang dikatakan Liang Yun. Saya bilang pasti ada yang salah dengan benda ini, seolah-olah saya mengalami kejang. Tapi Liang Yun bilang aku sengaja main-main. Jadi aku mengarang alasan yang tidak bisa diandalkan. Saat aku melihat ini, aku tidak bisa membantahnya. Lalu aku berpikir untuk segera melarikan diri dan meminta bantuanmu untuk menanggung kesalahanku." Begitu dia selesai berbicara, Jacob segera membela diri. "Menantu yang baik, tolong jangan salah paham. Aku tidak ingin kau menanggung kesalahanku saat itu. Aku ingin kamu membantuku terlebih dahulu, dan aku akan segera menemukan cara untuk mendapatkan uang untuk menebusmu. Tapi aku tidak menyangka kau begitu mampu dan langsung memperbaikinya saat itu juga." Charlie tidak menanggapi penjelasannya dengan serius, tetapi bertanya dengan rasa ingin tahu. "Ayah, kamu bilang pot giok di tanganmu tiba-tiba bergetar. Apa yang sebenarnya terjadi? Liang Yunlah yang secara pribadi mengambil pot giok itu dan menyerahkannya kepadamu?" "Tidak." Jacob berkata, situasi pada saat itu adalah bahwa bajingan bernama Yo langsung membuka kotak kemasan yang berisi botol pegas pot giok. Lalu dia memberi saya sepasang sarung tangan putih. Saya diminta untuk mengeluarkan botol itu dan memeriksanya. Saya tidak banyak berpikir saat itu, jadi saya mengulurkan tangan dan mengambilnya. Saya mengeluarkannya dan hendak mengambil fotonya lalu mengunggahnya di WeChat. Tak disangka, tiba-tiba benda itu bergetar di tanganku. Terkejut, benda itu jatuh begitu saja. Saat dia mengatakan itu, Jacob mengutuk dan berkata, "Sekarang aku memikirkannya. Saya selalu merasa bahwa ini kemungkinan besar adalah jebakan yang ditanam oleh orang bernama Yo untuk saya. Mungkin getaran botol itu juga disebabkan olehnya." Charlie menahan rasa terkejutnya untuk sementara waktu, lalu berkata kepada Jacob sambil tersenyum. "Baiklah, ayah, sudah lama sekali, kita tidak akan kehilangan apapun. Jadi, jangan merasa buruk tentang hal itu." Setelah itu, dia berkata lagi, "Baiklah. Ayah, aku ada urusan lain di sini, jadi aku tidak akan mengganggu ayah lagi." Yakub buru-buru bertanya, "Menantu yang baik, kapan kamu akan kembali? Aku hampir mati bosan saat kamu tidak di rumah." Charlie berkata, "Seharusnya segera. Hanya untuk 2 hari ini." "Baiklah," kata Jacob, "saat kamu kembali, kita akan mencari tempat nongkrong dan minum bir." "Oke." Charlie setuju dan berbicara dengannya melalui telepon. Jacob mengucapkan selamat tinggal. Setelah menutup telepon,
dia bertanya kepada Maria di depannya, "Nona Lin, bagaimana menurutmu?" Maria berkata, "Saya pikir ayah mertua tuan muda tidak berbohong. Dan apa yang dia katakan sesuai dengan dugaanku." Dengan itu, Maria menambahkan, "Saya merasa bahwa ayah tuan muda mungkin telah mempersiapkan tuan muda untuk mendapatkan 9 kitab suci surgawi misterius lebih dari 20 tahun yang lalu." Hal itu juga dapat dilihat dari pernyataan ayah mertua tuan muda bahwa vas pegas pot giok itu pecah dengan sendirinya. Ya, sangat mungkin getaran yang disebutkannya berasal dari 9 kitab suci surgawi misterius itu sendiri. Jadi saya berspekulasi bahwa bukan siapapun yang mendapatkan pot giok dan vas musim semi bisa mendapatkan 9 kitab suci surgawi misterius. Tetapi orang ini harus memenuhi persyaratan 9 kitab suci surgawi misterius dan memenuhi persyaratan untuk membuka 9 kitab suci surgawi misterius. Hanya jika dia memenuhi syarat, 9 kitab suci surgawi misterius akan mengambil inisiatif. Tuan muda itu kebetulan lolos dari jebakan pada saat itu dan memenuhi persyaratan untuk membuka 9 kitab suci surgawi misterius. Jadi ayah mertua tuan muda mengambil pegas pot giok di ruang VIP toko barang antik. Ketika botol itu dikeluarkan, 9 kitab suci surgawi misterius di dalamnya merasakan tuan muda, sehingga terlepas dari tangan ayah mertua tuan muda. Membuka jalan bagi tuan muda untuk mendapatkannya. Charlie mendesah, "Apa yang kau katakan masuk akal. Sama seperti cincin yang kau berikan saat pertama kali aku mendekatimu, cincin itu akan bergetar tak terduga di sakuku. Tapi saya tidak tahu alasan getarannya saat itu. Jadi ketika ayah mertuaku berkata, ketika pot giok dan botol pegas bergetar di tangannya, aku tidak ragu sama sekali." Maria tak dapat menahan diri untuk mendesah. Dengan begitu, semua yang dimiliki tuan muda saat ini jelas bukan karena keberuntungan, melainkan sudah ditakdirkan. Charlie berkata, "Itu tidak bisa dianggap takdir. Lagi pula, sekarang sepertinya itu mungkin jalan yang telah ditetapkan ayahku untukku." Maria menggelengkan kepalanya dan berkata, "Apa yang telah ayahmu lakukan untukmu itu penting, tapi bukan itu yang kau dapatkan dari 9 tahun. Satu-satunya alasan adalah mungkin satu-satunya orang di dunia ini yang dapat memicu 9 sutra langit misterius adalah tuan muda. Bahkan tanpa persetujuan ayahmu, tuan muda pasti akan bertemu dengan pot giok itu suatu saat nanti." Sambil berbicara, Maria berkata dengan penuh emosi, "Akan sangat bagus jika kita bisa menemukan Liang Yun ini dan bertanya langsung padanya." Charlie berkata dengan tegas, "Lihat. Kita harus menemukannya. Saya berencana untuk menemukannya dalam waktu dekat. Saya akan pergi ke Amerika Serikat dulu dan menemukan toko barang antik ini." Maria mengingatkan, "Sebelum tuan muda pergi ke Amerika Serikat, apakah kamu ingin mengobrol baik-baik dengan Butler Tang? Dia dijodohkan oleh ayah tuan muda. Dan hal yang sama berlaku untuk Liang Yun, jadi mungkin mereka saling kenal." Bab 5763. Charlie tahu bahwa Leon pernah menjadi orang kepercayaan ayahnya. Ayahnya pasti telah membuat pengaturan yang sangat rinci saat itu. Meskipun dia sudah berada di keluarga Wade selama bertahun-tahun. Namun pada kenyataannya, tenaganya lebih banyak tercurah untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh ayahnya saat itu. Berpikir bahwa Liang Yun juga merupakan bagian dari pengaturan ayahnya. Diperkirakan Leon pasti sudah mendengar tentangnya. Jadi, Charlie berkata kepada Maria, "Aku belum menanyakan terlalu banyak detail kepada Butler Tang sebelumnya. Dan sepertinya aku harus menanyakan rinciannya hari ini." Pada saat ini, Charlie sedang berpikir tentang cara mencari tahu apa yang terjadi saat itu. Segala sesuatu yang terjadi dan pengaturan yang ditinggalkan oleh ayahnya. Sekalipun itu adalah sugesti psikologis kepada Leon, ia harus menanyakan semua hal yang diketahui Leon. Memikirkan hal ini, dia berkata kepada Maria, "Aku akan pergi mencari Butler Tang sekarang." Maria mengangguk dan bertanya kepadanya, "Guru, bolehkah saya ikut dengan Anda?" Charlie berkata tanpa ragu, "Tentu saja." Setelah itu, dia bersama Maria keluar dari kamar orang tuanya. Berharap menemukan Leon dan mengetahui apa yang terjadi. Ketika mereka sampai di aula utama, lelaki tua Zhongquan sedang duduk di sana minum teh sendirian. Melihat Charlie keluar, dia bertanya dengan rasa ingin tahu. "Charlie, bagaimana kamu membereskan barang-barang orang tuamu?" "Masih memilahnya," jawab Charlie, lalu bertanya lagi. "Kakek, di mana Butler Tang?" Zhongquan berkata, "Dia hanya mengatakan bahwa dia memiliki sesuatu untuk dilakukan sementara. Dan dia harus pergi dan mengurusnya dulu." "Apakah kamu mencarinya?" "Ya."
Charlie mengangguk dan berkata, "Saya akan meneleponnya jika dia tidak ada." Setelah itu, dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Leon. Tetapi yang tidak pernah diharapkan Charlie adalah nada panggil operator datang dari ujung telepon yang lain. "Maaf, nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif." Dalam kesan Charlie, telepon genggam Leon tidak pernah mati. Ini adalah kualitas profesional dasarnya sebagai seorang kepala pelayan yang hebat. Pada saat ini, dia tiba-tiba pergi dan ponselnya mati secara tidak normal. Yang membuat Charlie mencium sesuatu yang tidak biasa. Namun, dia tidak memberitahu Zhongquan, tetapi berkata kepadanya, "Kakek, aku akan kembali ke Auros Hill besok pagi. Ketika kamu bertemu Butler Tang, katakan padanya bahwa aku ada urusan dengannya dan minta dia meneleponku kembali." Zhongquan mengangguk sedikit dan bertanya pada Charlie, "Apakah kamu baru saja meneleponnya dan tidak tersambung?" Charlie mengangguk dan berkata, "Handphonenya mati. Mungkin baterainya habis." "Seharusnya tidak." Zhongquan mengerutkan kening dan berkata, "Tahun-tahun ini, saya tidak ingat kapan ponsel Leon kehabisan baterai." Charlie tersenyum, "Selalu ada keadaan khusus dalam segala hal. Kakek, sebaiknya kau istirahat lebih awal." Zhongquan berkata, "Oh, ngomong-ngomong, sebelum Leon pergi, dia bilang kamar tamu sudah dirapikan. Kalau kamu lelah, tidurlah lebih awal. Tidak ada pembantu di rumah lama hari ini. Jika Anda membutuhkan sesuatu, jangan ragu untuk memberitahu saya." Charlie setuju sambil tersenyum, lalu mengedipkan mata pada Maria. Keduanya kembali ke ruang belajar sebelumnya. Begitu memasuki ruang belajar, Maria tidak bisa menahan diri untuk berkata, "Tuan, ponsel Butler Tang tiba-tiba mati. Apakah dia sudah menduga sebelumnya bahwa kamu pasti akan menanyakan pertanyaan kepadanya?" "Itu mungkin." Charlie menghela napas dan berkata, "Dia tiba-tiba pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal. Mengapa aku tiba-tiba merasakan sulit untuk bertemu dengannya lagi di masa depan? Dia adalah orang yang cerdas dan tahu bahwa dia bisa bersembunyi untuk sementara waktu, tetapi tidak untuk seumur hidup. Jadi tidak mungkin baginya untuk mematikan ponselnya malam ini dan bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa besok. Seolah semuanya sudah hilang. Kembalilah ke keluarga Wade seolah-olah itu tidak pernah terjadi. Kecuali dia memang sudah berencana untuk tidak muncul lagi setelah pergi kali ini." Maria terkejut dan berkata, "Sekarang setelah semuanya terjadi, apalagi yang tidak bisa diceritakan Butler Tang kepada Tuan Muda? Bukankah dia telah melaksanakan tugas yang diberikan oleh ayah Tuan Muda selama bertahun-tahun? Mengapa dia tiba-tiba pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal saat ini? Apakah dia tahu bahwa Tuan Muda akan bertanya kepadanya setelah melihat foto-foto ini?" Bab 5764. Charlie menggelengkan kepalanya, "Aku tidak tahu apa yang dia pikirkan. Tapi berdasarkan pemahamanku tentangnya, dia pasti setia pada keluarga Wade. Mungkin dia pergi tanpa pamit. Dia punya alasannya sendiri. Atau mungkin ini bagian dari rencana ayahku saat itu." Maria berkata, "Tuan Muda mahir dalam energi spiritual. Dan ada banyak cara untuk membuat orang mengungkapkan rahasia terdalam mereka. Ketika Butler Tang pergi pada saat ini, kurasa dia khawatir Tuan Muda akan menggunakan energi spiritual untuk memaksanya mengungkapkan lebih banyak rahasia." Charlie menghela napas, "Lupakan saja, dia pasti punya alasan dan kesulitan untuk melakukan ini. Saya yakin dia tidak akan melakukan apapun yang akan menyakiti keluarga Wade. Jadi karena dia punya kesulitan, saya harus menghormatinya. Ada beberapa hal yang tidak ingin dia katakan sekarang. Jadi, mari kita tunggu sampai dia bersedia membicarakannya." Charlie kembali ke album foto dan melanjutkan. Lalu ia melihat ke bawah. Dalam foto-foto berikutnya, orang tua Charlie sering muncul. Mereka mengenakan peralatan ekspedisi pendakian gunung dan pergi ke Sichuan Selatan bersama-sama. Ke tempat Meng Changsheng pertama kali berlatih. Dan kemudian ke Myanmar, Bangladesh, dan India. Akhirnya, mereka kembali ke Tiongkok dari India dan pergi ke Gunung Siwan. Gunung Shunan dan Siwan adalah tempat latihan Meng Changsheng. Ada rute tambahan dari Myanmar ke barat hingga India. Charlie berspekulasi bahwa garis ini harus dilalui oleh Meng Changsheng ketika dia meninggalkan Shunan untuk mencari peluang. Setelah mendapatkan kesempatan dan memiliki rentang hidup 500 tahun, Meng Changsheng kembali ke Tiongkok dan mundur ke Gunung Siwan. Akhirnya,
Ia berhasil menembus belenggu 500 tahun dan memperpanjang masa hidupnya hingga 1000 tahun. Maria di samping tidak bisa menahan rasa kagumnya. Aku tidak menyangka orang tua Tuan Muda ternyata tahu semua jalan yang diambil Tuan Muda saat itu. Charlie mengangguk dan berkata, mungkin itu adalah karya, kata pengantar 9 sutra misterius. Maria bertanya kepadanya, setelah Tuan Muda pergi ke Amerika Serikat kali ini. Apakah Anda berencana mengambil rute dari Myanmar ke India? Charlie berkata, saya punya ide ini pada awalnya, tapi saya masih harus melakukannya selangkah demi selangkah. Dan pertama-tama lihatlah rute menuju Amerika Serikat. Lihat apakah kita bisa menemukan petunjuk tentang Liang Yun? Maria berkata dengan serius, rute yang diambil oleh Master Shigong juga pernah saya lalui saat itu. Meskipun rute spesifiknya mungkin berbeda. Saya pernah ke negara-negara ini dan punya beberapa yayasan, guru. Jika kamu berencana pergi ke sana, aku bisa membantu Tuan Muda. Baiklah. Charlie mengangguk dan berkata, untuk hal-hal spesifik, Nona Lin akan menungguku kembali dari Amerika Serikat. Dan kami berdua akan membahasnya dalam jangka panjang. Pada saat ini, Istana Yonghe. Leon, berpakaian hitam. Berdiri dengan hormat di depan Margaret. Margaret berkata kepadanya, Leon, Charlie baru saja menelepon nomormu. Leon menghela napas dan berkata, jika aku pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal kali ini, Tuan Muda pasti akan menyalahkanku. Tidak. Margaret berkata dengan serius, Charlie punya pandangan menyeluruh tentang situasi ini. Dia tahu pasti ada alasan mengapa kamu pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal. Lagi pula, aku tidak ingin kamu menghilang di depannya selamanya. Hanya saja, lebih baik tidak melihatnya lagi dalam waktu dekat. Charlie punya cara untuk membuatmu menceritakan segalanya tentang segalanya selama bertahun-tahun. Tapi aku tidak bisa membiarkan dia tahu bahwa aku masih hidup untuk saat ini. Jadi satu-satunya cara adalah kamu tidak menghubunginya terlebih dahulu. Ketika waktunya tepat, kita akan bertemu dengannya lagi. Leon, yang sedikit bingung, bertanya dengan hormat, Nyonya, apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Margaret tersenyum dan berkata, Leon, kamu tidak perlu melakukan apapun selanjutnya. Saya akan mengaturnya. Perahunya sudah siap. Dan aku akan mengirimmu pergi dari Tiongkok malam ini tanpa meninggalkan jejak apapun. Kamu telah bekerja keras untukku selama bertahun-tahun. Di masa mendatang, Anda dapat bersantai di Pulau Tahiti dan kembali ketika waktunya tepat. Bab 5765. Larut malam, sebuah kapal kargo berlayar dari Teluk Bohai. Membawa Leon ke Tahiti di Pasifik Selatan. Leon berdiri di buritan kapal, menatap pelabuhan Jinceng yang semakin jauh di malam hari, dengan perasaan campur aduk di hatinya. Meskipun dia adalah orang kepercayaan ayah Charlie, 20 tahun yang lalu, Changing memberinya 2 tugas. Salah satunya adalah untuk melindungi keselamatan Charlie setelah sesuatu terjadi padanya. Yang lainnya adalah mematuhi rencana keamanan dalam segala hal dan mengikuti instruksi Margaret. Selama tahun-tahun ini, meskipun Leon telah bekerja sebagai pembantu rumah tangga di keluarga Wade. Faktanya, dalam segala hal dia mengikuti instruksi Margaret. Selama lebih dari 10 tahun sebelumnya, bahkan Zhongquan tidak tahu apakah cucunya Charlie masih hidup atau sudah meninggal. Hal ini karena, sebelum kecelakaan Changing, dia tidak mengatur kapan Leon akan memberitahu Zhongquan tentang berita Charlie. Dan Margaret mengendalikan segalanya di balik layar. Baru ketika Margaret merasa waktunya telah tepat, ia meminta Leon untuk mengakui situasi Charlie kepada Zhongquan. Zhongquan merasa dirinya tidak layak bagi putra dan menantunya. Selain itu, cucunya bernasib malang. Untuk menebus Charlie, dia membeli M Grand Group. Dan memberi Leon kartu hitam senilai 10 miliar untuk mengirimkannya ke Charlie. Dan kemudian segala sesuatu yang terjadi selanjutnya diketahui oleh semua orang. Meskipun Leon enggan meninggalkan East Cliff tiba-tiba. Dia juga tahu bahwa pergi sementara adalah cara terbaik saat ini. Satu-satunya hal yang membuatnya merasa malu adalah meninggalkan Charlie tanpa mengucapkan selamat tinggal. Pada saat ini, Charlie sedang berbaring sendirian di kamar tamu di rumah lama keluarga Wade, berguling-guling di tempat tidur. Kepergian Leon tanpa mengucapkan selamat tinggal membuatnya ingin memahami sesuatu. Leon tidak bekerja untuk kakeknya, dia juga tidak bekerja untuk ayahnya. Jika Leon bekerja untuk ayahnya, dia tidak akan pergi hari ini. Sebaliknya, dia akan membantu dirinya sendiri mencari tahu siapa dan di mana Liang Yun ini. Bagaimanapun juga,
Liang Yun kemungkinan besar adalah teman ayahnya. Dan Leon adalah bawahan lama ayahnya. Tidak perlu bagi keduanya untuk menyembunyikan sesuatu satu sama lain. Satu-satunya kesimpulan adalah bahwa Leon sebenarnya bekerja untuk orang ketiga yang tidak dikenalnya. Orang itu tidak ingin dia mengetahui keberadaannya melalui Leon. Jadi dia membuat Leon menghilang tiba-tiba, meninggalkannya tanpa tempat untuk memeriksa atau bertanya. Yang membuat Charlie bingung adalah siapa orang ketiga ini. Untungnya, ada berbagai tanda bahwa orang ketiga ini jelas bukan musuh. Yang membuat Charlie merasa sedikit lega meskipun ia ragu. Keesokan paginya, Charlie meninggalkan kamar tamu dengan album foto dan datang ke aula utama. Zhongquan sudah menunggu di sini. Ketika dia melihat Charlie keluar, dia berkata, "Charlie, Nona Lin memintaku untuk memberitahumu bahwa dia pergi keluar untuk membeli sarapan dan akan segera kembali." Charlie bertanya dengan heran, apakah dia pergi sendiri? Zhongquan mengangguk dan berkata, "Leon tidak dapat menghubungiku. Dan tidak ada pembantu yang tersisa di rumah tua itu. Aku bilang aku akan keluar, tapi dia sudah keluar duluan." Charlie mengangguk kecil, hatinya masih sedikit khawatir. Lagi pula, Victoria selalu ingin menangkap Maria. Dan Maria tidak memiliki pengawal di sekelilingnya. Kepergiannya sendirian membuatnya merasa sedikit gelisah. Saat dia sedang memikirkannya, Maria telah membuka pintu dan masuk. Membawa banyak tas berisi sarapan di tangannya. Ketika dia melihat Charlie, dia tersenyum dan berkata, "Tuan muda, Anda sudah bangun, ayo sarapan. Saya membeli banyak sarapan spesial Eastcliff." Setelah mengatakan itu, dia dengan cepat berkata kepada Zhongquan, "Kakek, kita juga makan."